Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, saya ingin menyampaikan satu hal yang saya kira amat penting di dalam uh, kajian kita tentang uh, perencanaan pembangunan daerah. Setelah kita menelusuri berbagai teori dan konsep, baik teori dan konsep tentang perencanaan di dalam manajemen, sampai kepada teori dan konsep pembangunan dan pembangunan daerah. Hal yang terpenting dalam kajian kita selanjutnya adalah bagaimana secara praksis perencanaan pembangunan daerah itu dipahami sebagai suatu proses interaksi antar pemerintah sebagai pembuat policy, maka dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah harus dipandang sebagai suatu kesatuan dalam pengambilan kebijakan tentang pembangunan daerah. Untuk itu, saya ingin berbagi kepada semuanya gitu ya, terkait dengan hal tersebut. Jadi dalam kesempatan ini, saya ingin membahas suatu kajian tentang sinergitas gitu, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam menyusun konsep pembangunan yang akan menjadi kerangka acuan bagi setiap jenjang pemerintahan tersebut. Nah, kita maklumi bahwa konsep otonomi daerah yang selama ini kita pegang di dalam prinsip penyelenggaraan pemerintahan, gitu, di mana dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, gitu, otonomi menjadi pilihan, terutama ketika kita berbicara soal bagaimana mewujudkan sebuah cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini adalah memajukan kesejahteraan umum yang terpenting, gitu ya, di samping mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam konteks bernegara dan pemerintahan hari ini, maka isu-isu yang terkait dengan demokrasi, keadilan, gitu, itu menjadi
tema sentral dan diusung menjadi kepentingan yang hakiki dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan dalam konteks ini, maka bagaimana kita kemudian mewujudkan suatu masyarakat yang memiliki daya saing, baik secara kompetitif maupun secara komparatif, gitu, akan menjadi acuan bagi setiap pemerintah, gitu, terutama dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Di samping itu tentu saja uh, kaitan dengan pemerataan, gitu, itu juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya, karena kita tahu bahwa Republik ini karena begitu sangat luas, gitu, kemudian juga terbagi ke dalam pulau-pulau yang begitu banyak, gitu, dengan budaya dan keanekaragaman eh, kepercayaan dan agama, gitu, sehingga tata kelola pemerintahan menjadi eh, sangat penting untuk bisa menjawab tuntutan dari keanekaragaman itu. Jadi sekali lagi bahwa otonomi kemudian menjadi uh, setidaknya menurut saya itu hipotesis, gitu, atau sebuah jawaban sementara atas kebutuhan uh, terkait dengan yang tadi saya sampaikan seperti demokrasi, keadilan, pemerataan, dan daya saing. Kenapa saya katakan sebagai sebuah hipotesis? Karena memang ini sebagai sedang berproses. Jadi apakah otonomi daerah ini bisa membuktikan, gitu ya, bisa memenuhi harapan kesejahteraan, tentu ini harus diuji itu oleh uh, proses waktu, gitu. Dan hari ini kita sedang dalam proses itu, gitu. Walaupun otonomi ini kemudian menjadi tema yang diusung di berbagai negara, gitu, terutama untuk menjawab kebutuhan uh, yang beraneka ragam tersebut. Nah, kemudian selanjutnya, gitu, bahwa perencanaan pembangunan yang akan disusun oleh pemerintah setempat, gitu, tentu menghadapi berbagai tantangan. Tantangan yang terbesar adalah potensi terjadinya fragmentasi di dalam berpemerintahan. Mengapa terjadi fragmentasi di dalam governance, gitu ya? Karena memang apa yang disebut sebagai multi actor rules, gitu ya,
Jadi begitu banyaknya aktor-aktor gitu ya yang memegang peranan di dalam proses politik pengambilan kebijakan. Sehingga dengan demikian maka dibutuhkan sebuah koordinasi gitu ya, dan sinergitas gitu. Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggara pemerintahan daerah itu adalah kepala daerah dan DPRD. Nah, kita maklumi bersama bahwa kedua institusi ini, kepala daerah maupun DPRD, lahir karena proses politik yang langsung, gitu. Artinya melalui proses pilkada dan pemilu. Nah, tentu saja dari situ saja kita bisa membayangkan fragmentasi di dalam governance, gitu. Sangat mungkin kepala daerah gitu ya, dan DPRD berasal dari partai politik yang berbeda. Gitu ya. Ini juga menjadikan bagaimana sinergitas dan koordinasi itu menjadi penting dilakukan. Gitu. Nah, kemudian juga seringkali pemerintah itu menghadapi kesulitan untuk mengkoordinasikan aktor-aktor di dalam governance, gitu. Artinya karena fragmentasi tadi, gitu ya, seringkali ketidakmampuan untuk mengkoordinasikan diri sendiri itu menjadi hal yang sangat krusial di dalam berpemerintahan. Nah, makanya sebaik-baiknya berpemerintahan itu adalah bagaimana koordinasi internal di dalam pemerintahan itu menjadi faktor kunci. Gitu. Apalagi di sini ada satu lembaga yang sangat kuat, gitu ya, dan menentukan, gitu ya. Dalam hal ini adalah birokrasi. Jadi ada kepala daerah, ada DPRD, ada birokrasi. Gitu. Ketiga institusi ini yang kemudian harus dibangun sinergitasnya, gitu. Nah, fenomena yang lain saya kira tidak kalah pentingnya adalah fenomena yang bersifat kontemporer, gitu, di dalam pemerintahan di Indonesia. Gitu. Tadi ada fragmentasi di tingkat di level pemerintah pusat, gitu ya. Dalam hal ini seringkali pendekatan sektoral yang cenderung terlalu kuat, jadi masing-masing kementerian gitu, memiliki ego lah, gitu ya. Gitu. Apalagi kalau kementerian itu dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik. Kemudian seringkali juga fragmentasi itu terbawa ke daerah, gitu ya. Jadi semacam membuat jejaring juga di daerah, gitu ya.
Nah, memang ini fragmentasi pada level pemerintahan ini eh, pada umumnya sering disebabkan oleh perbedaan afiliasi politik, baik di tingkat lokal maupun di tingkat di pusat gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini maka kohesivitas presiden, gubernur, bupati, wali kota itu menjadi sangat dibutuhkan gitu ya untuk eh, mengurangi fragmentasi politik. Jadi dalam hal ini dibutuhkan presiden yang kuat, gubernur yang kuat, bupati yang kuat gitu. Nah, artinya kuat dalam hal bagaimana mewujudkan kohesivitas di dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi tidak terlalu terbawa oleh fragmentasi politik sebagai dampak daripada pemilu maupun eh, pilkada. Mengapa demikian? Karena pembangunan daerah sejatinya dipahami sebagai penjabaran dari pembangunan nasional. Jadi saya katakan bahwa otonomi itu memang merupakan kewenangan dari daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri rumah tangganya. Tetapi satu hal yang tidak boleh lupa bahwa otonomi yang kita anut itu adalah otonomi dalam bingkai negara kesatuan. Nah, sehingga dengan demikian maka kepentingan nasional seringkali harus menjadi rujukan. Nah, untuk itu maka dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, setiap daerah itu harus menjadikan kerangka pembangunan nasional itu sebagai rujukan. Nah, jadi dalam hal ini pembangunan daerah itu harus merupakan suatu sinergitas dari pembangunan sektoral, gitu ya, yaitu pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan sektor yang dilaksanakan di daerah, gitu. Program kementerian, gitu, kegiatan yang diinisiasi oleh kementerian itu kita sebut sebagai pembangunan sektoral. Kemudian pembangunan wilayah, gitu. Jadi pembangunan yang berbasis kepada wilayah, baik itu perkotaan, pedesaan, kawasan strategis, gitu ya, daerah-daerah terluar maupun daerah-daerah tertinggal. Nah, jadi sinergitas antara yang sektoral dengan kewilayahan ini yang dibutuhkan gitu ya. Nah, sehingga nanti pembangunan daerah itu adalah sebuah usaha untuk mengembangkan dan memperkuat pemerintahan daerah. Gitu ya. Jadi program-program sektoral, program-program kewilayahan, gitu ya, diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah. Mengapa demikian? Karena daerah ini adalah komunitas masyarakat yang relatif homogen gitu ya. Jadi setiap kabupaten kota itu kita pandang sebagai sebuah komunitas yang relatif dari segi homogenitasnya gitu ya. Bisa
kita lihat. Gitu. Sehingga dengan demikian, maka kabupaten kota itu bisa dipandang sebagai sebuah kelompok yang memiliki keinginan bersama, kira-kira begitu. Gitu. Nah, sehingga hal-hal yang sektoral, yang kewilayahan, itu diarahkan untuk mewujudkan, gitu ya, atau memperkuat kewilayahan tadi. Nah, jadi jika demikian, maka pembangunan nasional itu tidak kurang, tidak lebih adalah, gitu ya, merupakan gabungan dari pembangunan nasional, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keseluruhan aktor dari pembangunan itu sendiri. Nah, ini yang membedakan mungkin dengan paradigma pembangunan di masa sistem pemerintahan yang terpusat, yang sentralistik di zaman Orde Baru. Jadi, dalam sistem yang sentralistik, yang terpusat, bahwa pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang dipahami sebagai sebuah proses untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dalam skala nasional, gitu ya. Jadi ukurannya kan sangat umum, PDRB, gitu ya. Kemudian juga laju pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Nah, dalam sistem pemerintahan yang desentralisasi seperti sekarang, maka pembangunan nasional itu tiada lain adalah merupakan penggabungan dari pembangunan-pembangunan daerah dan pembangunan-pembangunan sektoral dan kewilayahan, gitu ya. Nah, ini paradigma yang saya kira berbeda, gitu ya. Gitu ya. Jadi mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, gitu ya, saat ini kepentingan nasional itu adalah gabungan dari kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, gitu ya. Berbeda dengan sistem pemerintahan sentralistik, gitu ya, bahwa pembangunan daerah itu adalah merupakan bagian dari strategi pembangunan secara nasional. Nah, tentu saja dalam berbagai dokumen, gitu ya, yang ada, gitu ya, tentang sinergitas pusat daerah ini selalu menjadi topik yang penting dibicarakan, gitu ya, gitu. Atau menjadi bagian tersendiri di dalam dokumen perencanaan pembangunan secara nasional, gitu. Nah, karena sinergi ini memiliki makna sinergi dalam kerangka perencanaan kebijakan, sinergi dalam kerangka regulasi, sinergi dalam kerangka anggaran, kemudian sinergi dalam kerangka kelembagaan dan aparatur, serta sinergi dalam kerangka pengembangan wilayah. Gitu. Ini selalu diulang-ulang, saya kira, sampai sekarang, gitu ya. Dokumen-dokumen yang memuat tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun jangka panjang itu, kata-kata sinergitas itu seolah menjadi kata kunci dalam pembangunan secara keseluruhan. Nah, sehingga arah dari sinergitas
di dalam perencanaan pembangunan ini gitu ya, diarahkan mulai dari sinergi dokumen perencanaan pembangunan, baik di dalam RPJP, RPJPD maupun RPJM dan RPJPMD gitu ya. Kemudian sinergi di dalam penetapan target-target pembangunan, kemudian standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian dan satuan perangkat kerja daerah ini harus terkoordinasi dengan baik, jangan sampai indikator yang ditentukan oleh pemerintah pusat berbeda dengan indikator yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Nah, hal terpenting lagi adalah arah sinergitas ini meliputi pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lebih lengkap dan akurat, gitu. Dan nanti pada berikutnya adalah bagaimana sinergitas di dalam kebijakan perizinan dan investasi di daerah, serta sinergitas di dalam sisi pengendalian, gitu. Terutama dalam ini adalah tingkat inflasi. Nah, kesemuanya ini memang ada mekanismenya, gitu ya. Artinya proses musyawarah perencanaan pembangunan yang biasa digelar di setiap tingkatan ini menjadi ajang membangun sinergitas di antara para pemangku kepentingan di dalam sistem perencanaan pembangunan. Nah, lalu kemudian sinergitas di dalam kerangka regulasi, yaitu bagaimana mendorong harmonisasi di dalam perundang-undangan. Jadi dalam hal ini bagaimana meningkatkan ketaatan di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Sehingga strategi yang dijalankan itu meliputi konsultasi dan koordinasi di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kemudian pembentukan forum koordinasi lintas instansi, baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada. Yang berikutnya adalah fasilitasi proses legislasi, gitu, terutama dalam rangka menurunkan jumlah perda yang bermasalah. Gitu. Ini menjadi isu tersendiri di dalam penyelenggaraan pemerintahan kita hari ini, gitu ya. Karena seringkali peraturan daerah ini tidak sinkron, gitu ya, dengan peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali ini merepotkan, gitu ya. Dan untuk itu maka pemerintah, gitu, dalam hal ini pemerintah pusat membentuk sebuah unit, gitu, dalam rangka ini. Jadi, kita tahu misalnya dulu semua dikoordinasikan oleh Setnek, gitu. Nah sekarang itu kan ada kepala staf kepresidenan, gitu. Saya kira ada lembaga itu yang fungsinya adalah bagaimana mengkoordinasikan antara lain berbagai macam kebijakan di setiap kementerian, gitu. Di samping ada kementerian koordinasi, gitu ya, Kemenko, gitu ya. Unsur staf presiden juga dibentuk lembaga. Saya kira ini memang seringkali menjadi persoalan yang sangat mengganggu, gitu, di dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, sinergi itu juga terkait dengan anggaran. Jadi efektivitas dana di kementerian dan lembaga
gitu ya. Kemudian juga efektivitas pemanfaatan dana perimbangan. Sekarang istilahnya dengan istilah dana transfer, gitu ya. Baik berbentuk dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus atau juga dana bagi hasil, gitu ya. Nah, untuk daerah-daerah tertentu seperti Papua, kemudian Aceh misalnya, ada dana-dana untuk otsus atau khusus. Nah, kalau sinergi dalam kerangka kelembagaan, gitu ya, ini dilakukan penataan terhadap kewenangan. Gitu. Sekarang ada disebut dengan kewenangan konkuren. Artinya kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Gitu ya. Kewenangan konkuren ini ada yang sifatnya pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Gitu ya. Semua ini adalah dilakukan untuk membangun sinergitas dari sisi kelembagaan dan kewenangan. Cuma sayangnya ya seringkali kita menyamaratakan. Gitu. Padahal otonomi daerah itu sesungguhnya kan memberikan kewenangan kepada daerah untuk menata sendiri pemerintahannya. Gitu. Tapi seringkali aturan yang ada itu ya menyamaratakan. Nah sekarang saja perbedaan antara pemerintahan kota dengan pemerintahan kabupaten itu sangat jelas. Gitu. Kota itu merepresentasikan masyarakat dengan misalnya pergerakan di sektor jasa lebih tinggi ketimbang di sektor uh, agraris misalnya. Nah, sementara kabupaten ya balik gitu ya. Jadi sektor jasanya biasanya tidak terlalu dominan. Tapi dalam segi penataan kelembagaan ya saya kira hampir sama saja gitu. Dinas-dinas di kabupaten itu ya yang sama juga dengan dinas-dinas di kota. Padahal sesungguhnya terdapat perbedaan dari segi wujud gitu ya, yang substantif gitu. Ini problem gitu ya. Bagaimana kemudian ini semestinya menjadi bagian dari penataan kelembagaan dan aparatur. Nah, sementara sinergitas dalam kerangka pengembangan wilayah, sinkronisasi tata ruang wilayah ini menjadi persoalan yang cukup rumit juga gitu ya. Jadi, tata ruang itu eh, memerlukan koordinasi tingkat tinggi gitu ya. Jadi setiap daerah ketika menyusun tata ruang gitu ya, nah tentu saja harus sinergi dengan tata ruang nasional dan tata ruang provinsi gitu. Nah, eh, kaidah pelaksanaan sinergitas antara pusat dan daerah ini intinya adalah bagaimana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini gitu ya, konsisten lah gitu ya. Konsisten memahami bahwa yang disebut dengan kepentingan nasional itu tiada lain adalah dari akumulasi dari kepentingan-kepentingan di daerah. Esensinya begitu. Sehingga jangan sampai terjadi program-program atau kegiatan-kegiatan yang dikelola oleh pemerintah pusat bertentangan atau tidak nyambung dengan kebutuhan yang ada di level pemerintah daerah gitu ya. Nah, tadi sudah sangat jelas saya kira bagaimana membangun sinergitas itu dari mulai
regulasi, kelembagaan, kewenangan, anggaran, gitu, serta bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif lah gitu ya, di antara pemerintah pusat dan daerah itu menjadi isu yang sangat penting di dalam sistem perencanaan daerah. Nah, saudara sekalian, saya kira hari ini kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan kita terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, terutama bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan sangat membantu di dalam kita memahami sistem perencanaan pembangunan di daerah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.